Nggak tahu di jam berapa hari itu juga di luar shelter gua itu ramai bang. Ramai itu kayak ada apa ya? Kayak ada sinden. Jadi kayak ada orang apa ya? Ada kayak model ada hajatan tapi bukan hajatan. Maksudnya kayak ada suara sinden apa ya? Tarling begitulah model-model sinden begitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi nih bersama gue Nardi di sisi lain. Dan sekarang kita ada di segmen kita tidak bahas dalam satu sisi. Di segmen kali ini gue udah kedatangan salah satu narasumber yang memiliki kisah ketika ia bekerja di tower nih. Oh, kalian tahu kan pasti tower-tower yang ada di pinggir jalan. Nah, di situ narasumber gue mengalami kejadian mistis. Langsung aja kita sapa narasumber kita pada malam kali ini. Selamat malam Om Andre. Iya, selamat malam Bang. Apa kabar Om? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Udah lama nih kita nggak ketemu ini ya. Ya lumayan. Nah di segmen kali ini Om Andre nih, Om Andre kan mau berbagi kisah tentang waktu kerja di tower nih Om. Iya benar. Nah itu tahun berapa kalau boleh tahu? Itu sekitar 2018-an atau 2017. Ya 2018-2017. Oh udah lama banget. Ya lumayan Bang. Masih inget Om? Ya masih. Oke, sedikitnya Om Andre ngalamin kejadian apa aja pada saat ditugasin itu? Itu kayaknya gue kayak nggak wajar gitu Bang. Jadi gue ditugasin ini di salah satu daerah buat instalasi tower nih Bang. Itu di daerah Balaraja Bang. Itu daerahnya terpencil. Oh berarti di tahun 2017-2018 daerah Balaraja itu kan berarti masih hutan dong Om? Sebenarnya dia bukannya lebih condongnya ke hutan, tapi sawah yang sejauh mata memandang tuh sawah semuanya. Oke, mungkin ditahan dulu nih untuk ceritanya nih Om Andre ya. Nah, yang penasaran nih sama ceritanya Om Andre kali ini, kalian bisa tonton video ini sampai habis. Dan jangan lupa nih, yang mau jadi narasumber seperti Om Andre kali ini, kalian bisa langsung WhatsApp ke nomor yang ada di bawah sini. Kunjungi media sosial kita, nanti semuanya gue taruh di deskripsi. Oke, Om Andre? Ya, Bang. Sudah siap? Ya, mudah-mudahan. Oke, harus bagus Om Andre ya. Silakan Om. Awalnya gini Bang, waktu itu gue ceritanya mau berangkat itu dari home base gue tuh di Manggarai. Home base ini? Home base itu tempat ngambil alat-alat buat gue kerja ke lapangan gitu. Nah, gue itu dikabarin sama temen gue gitu kan, Dri ntar kita ngumpul di gudang peluru Tebet. Oh iya. Tebet. Oh iya, kan tim gue itu ya terdiri dari 5 orang. Gua, Sugi, Ian, Slamet sama Uya apa Ayah gitu gue lupa. Gue 5 orang. Nah jadi gue disuruh ngambil ntar sampai di home base gue ngambil tools, maksud gue alat-alat yang akan gue bawa nih ke lokasi gitu. Ya gue naik kereta tuh Bang dari lokasi gue, masuknya dari rumah gue ke Tebet, gue ke home base. Ternyata
anak-anak udah pada berangkat bang. Gue ketinggalan. Karena kelamaan-kelamaannya gini, karena kan kereta tuh transit, ya kan, karena kereta transit gitu kan. Nah, gue harus transit ke Tanah Abang, ke ini, jadi gue sampai Ombes itu telat karena perkiraan anak-anak itu kan Balaraja lumayan tuh bang. Jadi sampai sono nggak terlalu siang banget, maksudnya gitu. Nah, gue akhirnya ke home base gue udah anak-anak udah pada berangkat, naik motor berangkatnya kan. Ya udah, akhirnya gue di chat sama teman gue, udah Andre kalau lu mau nyusul naik kereta aja, dibilang begitu. Akhirnya gue dari Manggarai, gue harus balik lagi nih, gitu naik kereta. Jadi gue naik kereta, gue pikir gini, kemana ya kalau ke Balaraja? Sedangkan Balaraja itu nggak ada tuh transportasi kereta, gitu. Nggak ada, adanya bis. Adanya bis. Berarti gitu. di tahun 2017-2018 itu belum ada yang ke Balaraja? Balaraja emang nggak ada bang. Gitu, udah kan. Akhirnya gue nanya sama sama orang stasiun security, maksudnya orang stasiun daerah Tebet situ gitu. Gue nanya, Mak, kalau lebih dekat ini ke Balaraja tuh turun di mana ya? Dikasih tahu sama dia, turun di Tenjo. Gitu. Gue turun di Tenjo gitu kan. Akhirnya gue harus balik lagi, gue udah sampai Tebet, gue balik lagi ke Tanah Abang, gue harus ke Tenjo gitu kan. Udah, akhirnya gue sampailah gue Tenjo. Dari Tenjo bang, gue pikir masih deket, masih 2 jam lagi. Nah, gue turun Tenjo, gue nanya lagi sama orang gitu kan, karena gue nggak searching gitu, gue nggak ngeliat, gue pokoknya ini aja lah, pakai GPS, gunakan penduduk setempat maksud gue. Gitu, udah gue nanya lagi, bang harus ke ini dulu, dari Tenjo ini harus ke Terminal Balaraja gitu. Udah gue ke Terminal Balaraja, dari Balaraja itu gue bingung. Lokasinya si Ian bilang itu di Talok Kresek, daerah Gunung Kaler. Tuh, lo nggak bakal tahu bang. Ini desa ini? Desa. Udah, gue dari situ ceritanya gue naik angkot, gue sampai di pertigaan Gunung Kaler, gue turun. Dari situ gue nyambung ojek lagi, baru gue sampai tower gue. Nah, gue sampai tower gue udah jam berapa? Jam 2-an dah. Jam 2 jam 2 sore. Jam 2 sore apa setengah 2 lah, kurang lebih jam segitu. Gitu kan. Udah nggak lama, wah lu nyusul juga Andre, kata temen gue nih, Ian gitu. Iya, gue bilang, dia kan orang Sunda. Udah, ya udah lo kerjain kayak apa yang lo ini aja dulu. Ya udah, gue taruh tas gue pakai harness, ya kan. Gue harus ke atas nih, tower gue ketinggiannya 50 meter bang. Gitu. Nah itu di shelter gue itu, di pos gue itu, di tower gue itu dikelilingin ini bang, apa namanya, pohon rambutan sama pohon mangga. Gitu. Jadi di dalam tower itu bang, dalam tower itu ada namanya gardu atau shelter bahasanya. Gitu. Jadi ini tower, nah ntar tuh di bawah tower tuh ada ini, ada shelter gardu. Nah tuh shelternya dipagerin. Nah, shelter gue panggung, harus tangga gitu. Abis gue naik, gue ke atas, gue instalasi segala macam, gue namanya nge-rigging itu naikin antena bang, perangkat berat kan tuh, antena, RRU, gue harus naikin itu, gitu, gue harus naikin. Karena kalau nggak dinaikin hari itu kan gue kerja dikejar waktu kalau di tower itu, karena instalasi, gitu. Nah udah, gue ke atas, gue naik, di atas itu udah ada si Slamet, di atas Slamet, terus di bawah itu standby Sugi itu engineer gue, kalau si Ian itu leader gue member di situ. Mungkin orang-orang tower tahu kalau nonton ada yang namanya member, leader sama engineer, gitu. Nah gue member. Nah yang di bawah itu, yang standby itu si Sugi, gitu. Gue di atas nih naik nih berempat, gue instalasi.
Nggak lama habis install mau lagi masang-masang apa namanya istilahnya itu ada briket apa segala macam, gerimis bang. Gerimis tapi gue masih kerja sama anak-anak, gue masih kerja. Gerimis hujan terus. Ya hujan ya, dari gerimis langsung masuk ke deres. Udah kan turun nih anak-anak, turun ya kan, udah turun kata Ian. Udah gue turun, udah turun, banjir tuh shelter gue, maksudnya di teras perkarangan shelter banjir. Kurang lebih hampir setengah dengkul deh, karena kan daerah situ sawah semua bang. Lumayan dalam ya? Lumayan, udah ntar aja terusin gitu. Udah itu selesai hujan itu kalau nggak salah jam 5 atau jam setengah 5, pokoknya sebelum maghrib deh. Itu hujan berhenti, gue naik lagi ke atas gitu kan, gue ngerjain lagi apa yang gue bisa, gue kerjain hari itu juga, pasang RU, briket segala macam. Nah pas udah mau masuk maghrib, gue break dulu nih kerja, maksudnya di atas gue udah kayak kalong bang, gelantungan tuh kerja. Udah break dulu, berhenti, ngajian kelar, udah terusin. Itu juga gue nggak pakai headlamp gitu, gue nggak pakai headlamp, jadi pakai handphone ceritanya. Gue pakai handphone, udah kan, gue ngerapet ke Slamet gitu. Gue ngerapet ke Slamet, terus si Ayah apa Uya gue lupa, dia ngerapet ke Ian gitu kan. Udah jadi setter satu ngerjain gitu kan. Udah itu gue begitu jam-jam habis maghrib gue terusin lagi. Nah temen gue nih yang namanya Uy kepleset bang. Kepleset ya, namanya kerja di tower resikonya gila. Kepleset dari kayak tangga gitu, dari besi-besi itu kepleset, karena kan habis hujan juga yang gue. Kepleset, kepentok, dar. Untung pakai helm, pentok, dar. Udah, akhirnya digelantungan begini bang. Gelantungan begini. Selamat sama Ian teriak. Itu lu lihat, jangan diem aja kata gitu. Bukannya diem bang, gue di situ bukannya diem, gue bingung gitu, kan gelap bukannya terang. Iya kan, itu lu lihat kata gitu, jangan diem aja, bukannya diem bang, gue juga susah mau ngegapai dianya, gue bilang dia gelantungan begini aja nih bang, karena kepentok dar helm sama besi, mungkin pening apa gimana, jadi sempat pingsan juga gitu, maksudnya pingsan yang nggak lama lah gitu, ambil gelantungan begitu, jadi nih harness masih nempel begini. Udah lu lihat aja dulu dah katanya. Iya bang, sabar bang. Dia emang rada ini juga saklek gitu, maksudnya kalau kerja. Ya udah, akhirnya ya gue juga nggak bisa cepet lah sambil nyanterin gue sama temen gue. Udah kata Selamat, woi tabuk woi gimana, ada ini nggak, ada gerakan nggak, kata Ian gitu kan. Ian masih di atas nih tinggi gitu kan. Nggak ada bang katanya. Udah bawa turun kata gitu. Udah gue bawa turun tuh. Itu gue jam 7:30 tuh gue masih gelantungan bang, udah kayak kalong gue. Udah gue turun, akhirnya Selamat bilang, Bang Ian nggak usah dilanjut, turun aja kata gitu. Iya emang gue juga mau turun nih kata. Udah turun kan semuanya, akhirnya cuma satu-satu. Kalau si ini temen gue sih yang si Ayah ini, yang Uya itu pakai tali share pelan-pelan turun juga. Akhirnya Sugi udah standby itu di bawah gitu kan. Udah di bawah nih Suya nih ke shelter nih. Wah udah shelter banjir bang gitu kan. Udah gue masuk ke dalam shelter, di situ gue ngobrol ya gitu kan. Si Uya masih rebahan tuh ya, tapi nggak lama ya siuman juga gitu. Nah ini kurang lebih masih menurut gue sih belum terlalu ini juga bang, belum terlalu larut juga, jam 9:30 atau jam 9 gitu kan. Si Uya habis siuman, itu shelter gue
kan bedeng ya, bukannya bedeng kan modelnya kayak ada seng gitu. Duar, tiba-tiba bang. Gue kaget nih di dalam nih sama anak-anak, gitu kan. Kata Ian gini, Mat, lihat Mat, siapa Mat? Kata gitu. Keluar Slamet, nggak ada siapa-siapa kata gitu. Ya udah, masuk lagi Slamet. Pikiran gue, karena di situ gue bilang ada pohon mangga sama pohon rambutan, apa mangga jatuh gitu kan? Iya bener. Ya jadi pikiran anak-anak gitu aja, cuman buat mastiin doang keluar gitu kan, nggak ada siapa-siapa. Ya udah, gue sama anak-anak ya udah duduk-duduk aja gitu kan, sambil main handphone sambil ngemil-ngemil. Udah, gue rebahan santai. Pas gue tidur sama anak-anak, kurang lebih waktunya jam-jam 11:30 atau jam, gue perkiraan waktu gue lupa. Tiba-tiba ituan gue, shelter gue itu kayak digoyangin bang, kayak gempa. Gue kaget kan, sama anak-anak nih kaget nih semuanya nih, gitu kan. Wah pada panik gitu kan, keluar gue becek-becekan tuh, keluar orang banjir. Yang gue bingung, yang gue aneh bang, gue keluar itu normal aja, biasa lagi, nggak yang namanya ada getaran apa segala macem. Udah tuh, si Ian diri, bukan diri, maksudnya tuh dia ke pohon rambutan itu sambil nongah-nongah begini. Ian ini kan orang paling sama gue, paling tua dia orang Sunda, orang Subang. Dia ngeliat begini ke atas, nyeker tuh gue semua basah-basahan. Udah kodok bunyinya nyaring-nyaring bener gitu kan. Kenapa kata si Slamet. Enggak apa-apa Mat, masuk aja, becek sini takut ada ular sawah. Masuk gue ceritanya, masuk gue ya di dalam ya ini lagi lah, ngobrol-ngobrol lagi. Yang tidur mah tidur, rebahan sih nggak tidur. Nggak tahu di jam berapa hari itu juga di luar shelter gua itu rame bang. Rame itu kayak ada apa ya, kayak ada sinden. Jadi kayak ada orang apa ya, ada kayak model ada hajatan tapi bukan hajatan, maksudnya kayak ada suara sinden apa ya, tarling begitulah, model sinden begitu, suara-suara yang gak jelas, jadi kayak model jaipong. Terus ada suara-suara kayak orang tapi ngomong Sunda, bahasa Sunda. Habis orang-orang udah kedengaran kayak orang jaipong, nyinden gitu kan. Gue bingung gitu sama anak-anak. Ian yang keluar sendiri. Ian keluar buka shelter, bro. Gak ada bang. Kosong. Gak ada bang. Yang ada suara kodok doang. Boleh. Udah kan, Ian diri shelter gue panggung. Lengak-linguk ya. Dia doang sendiri, dia berani orangnya. Masuk lagi. Gue tanya dong, ya bukan gue doang, anak-anak juga nanya. Yang tidur masih Uya doang yang kecelakaan itu. Ada apanya? Gak ada apa-apa. Tutup lagi shelter. Tutup. Biasa gue ngobrol. Kan shelter gue banjir halamannya.
pada main air, ada yang main air di depan. Orang. Pokoknya orang kayak ada beberapa orang itu kayak main air, lari-lari kecil. Oh. Udah keluar lagi Ian keluar lagi, dilihat lagi, nggak ada bang. Ian masuk lagi. Gue di situ sebenarnya udah nggak nyaman. Bukan gue doang, gue, Sugi, sama Slamet juga udah gak nyaman sebenarnya. Kayak ada yang nggak beres nih pokoknya. Ada yang nggak beres aja pokoknya. Soalnya ya mungkin kalau lo ada di situasi kayak gue bang, lo juga pasti sekali 2 kali kejadian. Selama ini lo akan, nih kayaknya ada yang nggak beres dah, gitu. Udah, Ian masuk. Gue mah sama Slamet sama Sugi mah udah ini aja, maksud gue udah, wah kayaknya gak nyaman. Ya bayangin bang, shelter itu kan kita nggak tahu, orang ngecek ke tower itu kan kadang-kadang 6 bulan sekali atau 7 bulan sekali. Kalau ada trouble baru ngecek. Sedangkan waktu gue masuk aja itu, wah itu shelternya aja udah kayak gue bilang rumah yang nggak keurus. Gimana sih, gue harus nyapu dulu di dalam shelter gitu kan. Walaupun emang maksud gue lantainya itu dari vinil, tapi maksud gue ya udah namanya lama nggak di ini bang, gitu kan. Udah gue masuk tuh ya ke dalam, masukin ke dalam. Begitu kita lagi asik, yang gue bingung nih jaraknya nggak lama, nggak apa bang, malam itu kayak seolah-olah gue nggak dikasih kesempatan buat santai gitu, maksudnya buat istirahat gitu. Sedangkan gue besok harus kerja lagi. Gitu. Udah, Ian masuk sekitar 20 menit atau sekitar 30 setengah jaman gitu. Digoyang lagi shower gua. Kayak digoyang lagi. Gua keluar semuanya rame-rame. Si Uya doang nih, Ayah doang yang gue tinggal nih. Maksudnya yang di dalam nih. Ian udah kesel ya. Gue keluar rame-rame, becek-becekan tuh. Ian naik ke pohon mangga. Ian naik ke pohon mangga. Maksudnya kan ada 2 pohon nih. Pohon mangga, pohon rambutan nih. Dia naik. Langsung dia nunjuk. Mana yang ngomong Sunda, dia kan orang Sunda. Mana yang kuaing katanya gitu. Apa? Pokoknya mana lu bahasanya, jangan macam-macam sama gua. Wah, aing gitu dah pokoknya. Ya gua kan sedikit ngerti tapi nggak paham-paham banget nih. Sok tunjukkan ke orang mana. Wah, pokoknya begitu bahasanya. Sambil nunjuk-nunjuk ke atas gitu. Tunjukkan ke orang mana. Ayo, aing siap katanya gitu. Aing kerja di situ katanya. Nggak ngapa-ngapain. Ya pokoknya begitu. Gua mah udah ini aja, masih Sugi sama Slamet, gue sih udah ini aja lah. Gue cuma diri biasa, gue nunduk aja. Dia aja tuh, dia naik tuh malam-malam ke pohon. Wah udah istilahnya mungkin 2 gram kali ya, dia berani tuh bang, sambil nunjuk-nunjuk, sambil ngomong Sunda. Wah di Amayan maksudnya di, wah sambil ngoceh-ngoceh nggak inilah, gue nggak ngerti lah. Maksudnya yang ngoceh yang gue bilang tadi pakai bahasa Sunda itu. Gak lama turun ya, masuk gua. Itu gue di kurang lebih itu jam 4:30 deh, pas denger ajan baru gue aman istirahat. Terakhir pas Ian ngomong begitu nantangin gitu, baru tuh masuk gue udah nggak ada yang namanya kayak orang lagi pada jalan muterin
shelter gua, yang main air, yang gua bilang kayak apa namanya tadi, ada kayak jaipong. Baru tuh gua aman sekitar jam-jam 4:30 pas udah mulai kedengaran suara tarhim azan. Sebelum azan kan suka ada tarhim dulu tuh. Nah baru tuh rada nyaman. Jadi gue sama juga nggak tidur sebenarnya bang, hitungannya. Gitu. Udah, besoknya gue siap-siap buat aktivitas kerja lagi, maksud gue ke atas lagi, gue tinggal pasang RRU sama ngencengin briket antena tuh, sama tinggal masang beng itu batu jadi kalau di tower itu ada yang namanya beng itu berarti sekitar 20 kilo. Ada 4 beng yang harus gue masukin ke dalam apa sih namanya kalau ini kayak rak gardu. Jadi ntar habis selesai instalasi, kabel-kabel semuanya disambungin, ntar beng baru masuk. Itu berarti 20 kilo gitu. Nah gue udah selesai segalanya, masang antena gue udah, masang air juga udah, briket tuh gue pasang, tinggal beng gue mau masang. Udah gue turun sama anak-anak masang beng kan. Beng itu kan karena berat, gue ngangkutnya pakai ini bang, jadi ada kayak gue cari balok gitu, ntar gue masukin balok, jadi gue bawanya begini. Iya. Gue jinjing. Beng 1 masuk, taruh kan gue shelter gue tangga gitu, shelter gue tangga, gue naikin 1 gue taruh di depan pintu, 2 gue masukin ke depan pintu, 3 gue masukin ke depan pintu. Nah beng terakhir gue kepleset bang, tangan gue ketiban, das. Ya Allah, seriusan? Ini bang, gua bang, patah bang. Bocor namanya darah gua bang. Yang ngocor kayak jelly, kayak agar gitu bang. Wah, gua tuh namanya udah nggak bisa teriak, yang ada gua keringetan sakit, buru-buru kan diangkatin. Gua ngelihat ini gua sendiri, tangan gua sendiri nih, nggak berani gua. Itu berarti 20 kilo bang, gua kepleset, dar kehantem gitu. Begitu diangkat, waduh, gue ngeliat sendiri aja, gue cuma ngelirik begini dong, wah udah gue nggak berani. Buru-buru gue dilariin ke puskesmas sama Selamat gitu kan. Sama Selamat, jadi Selamat lari dulu nih ke nyari pertolongan nih buat gue nih, itu kan nyari pertolongan. Ternyata ada orang lagi ke sawah nih bang, punya motor gitu. Nah disuruh minta tolong gitu kan. Nah gue suruh dianterin ke puskesmas sama orang petani situ yang lagi inin sawah. Akhirnya karena nggak ada ojek bang, jauh dari mana-mana gitu. Akhirnya gue dibawa ke puskesmas. Puskesmas nggak mau bang, nggak berani dia ngelihat luka gue. Ngeri bang kalau ngelihat bang, bener serius. Wah itu gue udah nahan begini aja nih bang. Wah udah saking perihnya minta ampun bang, gue keringetan keluar gitu, nahan sakit, soalnya jauh dari mana-mana, jauh. Puskesmas nggak mau, cuma dikasih betadin doang sama kapas. Jangan di sini, ini aja dah, di rumah sakit aja kata gitu. Di sini nggak terlalu ini juga maksimal gitu. Udah sore juga gitu. Waduh, akhirnya gue balik lagi ke shelter nih bang. Ian inisiatif gini, maksud gue Nri lu pulang aja kata gitu, lu pulang aja dah, ntar biarin gue yang terakhir gue ngerjain beng kata gitu. Cuman gue mau nggak ya orang yang punya motor nih, yang si petani ini dianterin lu sampai Balaraja, sampai kota gitu, biar gue luka gue nggak terlalu parah, darah gue nggak terlalu banyak gitu. Ya ternyata akhirnya mau bang, dia mau. Gua itu pas sampai Balaraja,
bola raja, gue mikir gue daripada gue ke rumah sakit, gue mendingan langsung pulang aja dah. Gue langsung ke rumah gitu. Itu gue sampai rumah sakit itu kurang lebih ada sekitar 4 jaman kali apa 3 jam. Itu darah gue yang di di mobil tuh netes mulu. Orangnya pada nanya, kenapa mas? Ini ketiban batu baterai gue bilang. Itu baterainya orang tahu lah, pokoknya kalau instalasi bank itu berarti seberapa pasti tahu, itu berat banget bang. Nah itu akhirnya gue pulang, gue dibawa ke rumah sakit, akhirnya RSUD Pamulang. Gue sampai samping nahan sakitnya itu gue udah lemes sebenarnya. Gue lemesnya pas pas di bis itu gue udah capek, itu sebenarnya capek nahan ini. Gue udah nggak tidur gue gitu kan, udah gue nggak tidur, nahan sakit, darah gue ini mulu gitu kan, ngocor terus. Udah akhirnya gue dibawa ke rumah sakitnya RSUD Pamulang. Nah ya sebenarnya mah kisah gue itu yang bisa gue bagi ke lu bang, gue share ke lu. Ini kejadian yang gue alamin, maksud gue menimpa diri gue sendiri gitu. Nah pokoknya ya cerita yang bisa gue bagi itu aja bang untuk sementara. Oke. Wah, tapi akhirnya sembuh berapa lama itu Om Andre? Hampir sebulan lebih bang. Gue takutnya gini bang, kan gue pas gue ke puskesmas RSUD itu takutnya kan ini dipotong, diamputasi gitu kan. Disentil sama dokter, masih ngerasain nyeri nggak, langsung begitu sentil kan gue sakit tuh. Oh berarti masih bagus saraf-saraf gue, berarti cuma harus digip doang, di ronsen dulu baru digip gitu. Jadi jari gue nih kemarin waktu itu digip sini nih. Untungnya alhamdulillah nggak kenapa-napa ya, nggak sampai diamputasi. Iya, gue takutnya diamputasi doang, takutnya hilang ini. Aduh, gue bilang masalahnya ya bang, sebenarnya nih bang, kalau mau tahu pekerjaan di tower ini banyak bang orang yang maksudnya korban gitu, cuman nggak diekspos. Banyak bang. Berarti selama Om Andre kerja di tower itu berapa tahun? Kerja setahun setengah bang. Setahun setengah jadi instalasi tower? Iya. Nah, selama 1 tahun setengah nih Om Andre bekerja di instalasi tower itu udah berapa banyak korban jiwa yang meninggal? Entah itu jatuh atau apa? Teman gua bang, ketancep briket sininya. Ketancep? Anak Indramayu. Ketancep? Namanya Aji. Tapi untung nggak mati, koma doang. Briket itu? Briket yang kayak buat nempel-nempel. Oh, lepas. Iya. Tapi alhamdulillah selamat ya? Ya selamat, cuman kalau di tower itu kerja yang, kalau dibilang taruhannya nyawa aja udah gitu. Udah kita jalannya di ujung-ujung besi. Iya sih. Nah kalau misalnya kerja di tower kan taruhannya nyawa nih, seperti Om Andre bilang, itu dibayar berapa sih Om? Ya sebenarnya kalau masalah pembayaran itu jauh bang, sama risikonya benar. Itu ya nggak seberapa deh bang sebenarnya bang, cuma karena kebutuhan doang. Berapa tuh Om kalau boleh tahu? Itu kurang lebih waktu itu digaji cuma 4 juta bang. 4 juta sebulan? Kalau misalnya sekali masang itu berapa? Ya pokoknya kita terimanya segitu. Itu hitung-hitungannya kita nggak tahu. Itu kan kita subkon, maksudnya itu kita pokoknya terima bayaran udah segitu aja dari perusahaan. Oh, di tahun 2018 ya? Iya. Tapi kalau misalnya mungkin ya di tahun 2018 nih untuk gaji 4 juta, kalau misalnya sebagai karyawan masih kerja normal gitu ya, itu terbilang udah tinggi. Tapi kalau misalnya kerja di instalasi tower, itu kan memang bener-bener taruhannya nyawa nih. Menurut Om Andre, pantas nggak emang segitu? Enggak bang, jauh. Oh. Udah gitu, gaji kita juga keluarnya nggak langsung full. Kadang-kadang dibayar 2 juta dulu, 1 juta dulu. Oh. Asuransi nggak dapat. Sorry maaf. Ya harusnya emang
Ya sebenarnya kalau kayak gitu ya emang harus diwajibkan ya, soalnya kan Iyalah, resikonya gede. Itu kalau di luar negeri, wah jauh bang. Iya. Nah oke, Om Andre balik lagi untuk ke cerita pas lagi instalasi tower di daerah Balaraja nih Om. Ini berapa lama Om pengerjaannya? Itu cuma dikasih waktu itu cuma 2 hari bang. 2 hari? Tapi akhirnya telat kan jadi 3 hari. Wah akhirnya jadi 3 hari? Iya. Nah kan hari kedua nih Om Andre sama teman-teman disuruh pulang nih. Untuk berobat di rumah aja. Nah itu ada nggak kejadian aneh lagi pas di pemasangan terakhir? Di pemasangan terakhir gue nih nggak ikut bang, karena gue masih sakit kan. Itu yang gantiin gue si Reza. Nah gue denger cerita dari Reza nih, gitu. Nah itu apa namanya, emang daerah situ tuh tempat tower itu dulunya. Ini kata penduduk ini kan, cerita gue kan sampai ke penduduk karena kan minjem itu tuh yang motor. Oh iya, yang warga ini. Minjem petani itu. Jadi itu emang dulunya itu tempat balongan. Balongan itu tempat mungkin kalau dipikir nggak bertuan gitu, apa tanah kosong tapi nggak bertuan. Yang lainnya sawah tapi di situ tanah kosong. Nah itu kenapa begitu? Ya nggak ngerti, kata orang situ tuh balongan, tanah yang nggak kurus aja istilahnya gitu. Nah kadang-kadang kalau orang habis pulang nani itu kalau udah sore itu kalau lewat situ suka emang bang denger bang suara-suara kayak jaipong gitu bang. Kayak orang lagi ada acara lah ya. Itu kalau orang nani gitu kan, misalkan pulang lewat situ jam-jam 5:30 atau jam 6 menjelang maghrib tuh kayak ada sayup-sayup dengar suara itu yang tadi apa jaipong. Maksud bukan jaipong. Suara musik tradisional Sunda gimana ya? Maksudnya kayak model begitulah gue ngartiinnya gitu. Gitu suka. Nah emang orang itu bilang gitu. Emang itu di situ deh kalau orang lebih sering muter ketimbang lewat situ, karena lewat situ juga jalannya becek. Gitu. Oh jalannya cepat jatuhnya kalau situ ya? Bukan, becek tanah. Oh iya. Jadi rata-rata orang lewatnya nggak lewat situ, lewat yang apa yang sedikit ada masih ada batu-batunya bang. Jadi nggak masih ada gitu. bagus sedikit lah ya. Nggak becek. Nah emang tuh tempat balongan, tempat orang apa kali mungkin neger apa. Jadi kayak lu bayangin bang, ini keliling semuanya sawah tapi ini tempat kosong doang, dia doang. Iya juga sih, bingung juga itu tempat buat apa ya? Kok bisa dikosongin kayak gitu? Dibebasin akhirnya buat tower. Oh akhirnya. Oke nih Om, ini kan kata Om Andre ada videonya nih Om ya? Iya. Ketika Om Andre pas yang lagi gelantungan itu? Ntar lagi pemasangan instalasi itu ya? Ntar gue kasih ke lo videonya. Oh boleh tuh, nanti kita tampilin di video nih Om ya? Tapi durasinya nggak panjang bang. Oh oke. Nah Om, ini kan ada salah satu temennya Om Andre yang kepleset dan akhirnya kepalanya itu terbentur sama besi nih. Nah, itu jaraknya Om Andre itu kan jauh apa deket sih? Sebenarnya nggak jauh-jauh banget bang. Dari sini ke sini doang paling kayak dari ya sekitar paling 4 meter lah. 4 meter atau 3,5 meter, nggak jauh dari sini doang gitu. Gua ke lu lebihan lagi dikit gitu. Cuman kan karena gelap, gua ngeri kepleset. Kan tuh besi-besi rangka semua. Iya. Makanya gua nggak berani main ini aja kan gelap malam. Kalau siang mah mungkin gue masih bisa gapai ini yang bisa, tapi kan gue harus hati-hati malam. Iya benar. Nah ini kan pingsan nih. Nah itu bawa turunnya gimana Om? Enggak kan kita pakai harness. Oh dicetekin jadi ditempelin. Iya pakai harness. Oke berarti turunnya itu pakai ini ya dong, nggak full tangga berarti pakai tali dong semuanya. Iya pakai tali. Tapi kalau misalnya di tower itu ada tangganya nggak sih Om? Ada. Menuju ke atas? Ada. Dari bawah? Dari bawah. Sampai atas? Sampai atas. Kalau itu ada, disediain. Nah, ntar di 10 meter biasanya nih ya. Biasanya ada ituan kayak apa sih namanya? Bordes. Maksudnya itu tempat istirahat kalau capek. Naik juga lu. Naik capek juga bang. Iya, soalnya udah gitu juga harus kuat pegangannya. Iya, bener. Anginnya kenceng soalnya. Kenceng. Oke, ini parah sih, ini kerja apa? Wah, nyumbang nyawa Om.
Belum lagi kalau lu denger cerita teman gua yang waktu ditugas di Purwakarta. Itu di tower juga Purwakarta. Wah, itu ngeri, Bang. Gua kalau cerita tower ya itu ya. Jadi itu padahal tuh temen gua si Resa itu gua nggak ikut. Gua ke Purwakarta nggak ikut waktu itu. Gua dapetnya di Balarai. Itu kalau tower-tower itu kan masa adanya Bang tempat-tempat yang kalau dibilang kebanyakan kalau di daerah ya, kalau di kota besar mah enak gitu. Iya. Itu tempatnya pencil-pencil, Bang. Kayak di sawah-sawah ya. Deket kuburan. Iya, bener. Nah, Ya. itu kalau yang di Purwakarta, kenapa tuh? Wah, dia ya mendingan ini deh. Gue kalau cerita bukan dari guanya sendiri, ya gimana ya? Kalau orang yang cerita langsung sih enak. Intinya dia di shelter itu ada kodok segede apa ya, Bang? Segede motor Mio kali, Bang. Seriusan? Ya itu dia, makanya gue kalau misalkan dari gue yang ngomong nih, bukan orangnya, jadi takutnya kan nggak percaya gitu. Kalau ini kan gue dengernya dari temen gue yang ngalamin di sono di Purwakarta. Kalau misal kodok segede motor, mah udah kayak kodoknya Naruto dong berarti ya? Kebayangan, Bang? Iya, gede banget dong. Iya, itu dongkok kodok nangkring apa dia halunya dia malam-malam tengah malam ngelihat kayak kodok gitu. Kita kan nggak tahu maksudnya apa ininya dia. Ya kalau secara ini mah kodok nggak ada yang segitu aja. Iya, bener juga sih. Oke nih, Om Andre, terima kasih nih udah mau berbagi kisah nih waktu bekerja sebagai instalasi tower nih ya. Nah, semoga buat temen-temen yang ada di rumah yang pekerjaannya sama kayak Om Andre dulunya instalasi tower, semoga mendapat yang layak lah Om ya. Ya, benar, Bang. Oke, Om, sebelum mengakhiri cerita nih, Om Andre punya pesan-pesan nggak buat temen-temen semua yang ada di rumah, terkhusus dari cerita dari Om Andre kali ini? Ya kalau dari gue sih nanya, Bang, kalau kita ya kerja, ya itu nggak itu kerja apapun lah maksudnya, terutama kan kalau gue kan masalah kerjaan nih, gitu kan, kalau kerja di lapangan ya kita lebih safety gitu kan, apa lebih awas sama pekerjaan kita, karena gimana juga kerja di lapangan itu kan resikonya besar, Bang. Bener, Gitu. bener. Ya mungkin pesan gue sih ya itu aja lah, hati-hati dan waspada, ya baca-baca doa juga tentunya, Bang. Iya sih, sebelum kita melakukan sesuatu hal gitu Iya, kan, entah apalagi itu bekerja, entah itu kemana, itu diwajibkan lah harus. Iya, Bang, benar. Apalagi kerja yang urusannya kayak gue, Bang, gitu. Gak main-main nih. Itu kerja apa nyetor nyawa. Ya, iya. Gitu sih. Sebenarnya Emang kita juga ngeliat, wah ini tower tinggi banget, gimana cara naruhnya gitu. Iya. Itu yang masih kita bingung. sebenarnya gue itu, Bang, berhenti itu disuruh sama ibu gue, nggak usah nerusin lagi. Bini gue juga ngelarang juga gitu. Berarti langsung resign tuh? Langsung resign. Begitu gue kelar sembuh, gue nggak nerusin. Berarti setahun setengah? Iya, setahun setengah. Oke, Om Andre sekali lagi terima kasih nih. Mungkin itu aja nih cerita dari Om Andre kali ini. Saksikan video-video kita selanjutnya. Gua Nardi pamit undur diri. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.